Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah bagi kita semua. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mati dalam kemenangan, atau mati dalam kebinasaan. Sebelum kita bicara tentang mati dalam kemenangan, kita lihat dulu arti kata mati. Mati artinya tidak ada kehidupan. Segala yang hidup akan menjadi tua. Setelah itu akan mengalami kematian. Bagaimana kita menanggapi tentang kematian? Disadari atau tidak, diakui atau tidak, kematian itu ada. Manusia harus selalu bersiap akan hadirnya kematian. Kematian sendiri maupun kematian orang lain. Hal ini adalah bagian dari lingkar kehidupan. Ketidakpastian akan kehidupan setelah kematian terkadang menjadi sebuah pertanyaan yang mengusik pikiran manusia. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Inilah yang dikatakan mati badani atau mati secara fisik. Namun manusia juga bisa mengalami kematian yang jauh lebih buruk dan menyakitkan. Itulah yang namanya kematian rohani. Mati secara rohani berarti terpisah dari Allah. Ketika Adam berdosa, seperti yang dinyatakan di kitab Kejadian, ia membawa kematian bagi seluruh umat manusia. Perintah Allah untuk Adam dan Hawa adalah bahwa mereka tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Perintah tersebut diberikan bersama dengan peringatan bahwa ketidaktaatan mereka akan mengakibatkan kematian. Kejadian 2 ayat 16-17 lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ungkapan, pastilah engkau mati, ini menandakan kematian yang akan terjadi secara terus-menerus yang dimulai dengan kematian secara rohani, dan berpuncak pada kematian jasmani. Kematian rohani mengakibatkan terpisahnya Adam dari Allah. Tindakannya untuk bersembunyi dari Allah dalam Kejadian 3 ayat 8 menunjukkan pemisahan. Begitu juga upayanya untuk melemparkan kesalahan atas perbuatan dosa tersebut kepada Hawa dalam Kejadian 3 ayat 12. Sayangnya, kematian rohani yang diakhiri dengan kematian fisik ini tidak dibatasi hanya bagi Adam dan Hawa saja. Sebagai perwakilan dari umat manusia, Adam membawa dosanya kepada semua umat manusia. Paulus menjelaskan hal ini di surat Roma 5, ayat 12 dengan menyatakan bahwa dosa dan kematian masuk ke dalam dunia dan menjalar kepada semua manusia melalui dosa Adam. Selain itu, Roma 6 ayat 23 menyatakan bahwa upah dosa adalah maut, orang berdosa harus mati, karena dosa memisahkan kita dari Allah. Kebangkitan Kristus mengalahkan kematian kekal. 1 Korintus 15 ayat 21-22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yesaya 33 ayat 14 orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Matius 25 ayat 46 dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini adalah sebagian dari ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa neraka itu nyata dan bersifat kekal. Sebutan yang lebih tepat untuk neraka yaitu hukuman kekal. Jika Alkitab menyebutkan neraka sebagai tempat di mana orang yang terhukum mengalami kematian, dan kematian ini bersifat kekal dan abadi. Wahyu 20 ayat 14 lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Esensi atau kenyataan dari kehidupan dan kematian bukanlah tentang hidup itu sendiri, tetapi apakah ada Tuhan di dalam kehidupan tersebut. Seseorang mengatakan bahwa sorga adalah tempat di mana Tuhan bertahta. Esensi neraka bukanlah sekedar sebuah tempat, melainkan ketidakbersamaan dengan Allah, keterpisahan dari Allah. Ini adalah sebuah mimpi buruk.
Yang mana mimpi buruk ini akan terjadi ketika kita tidak memilih untuk bersekutu dengan Allah. Kita yang sudah sungguh-sungguh menjadi anak Allah tidak akan mengalami kehidupan di neraka. Namun bagaimana dengan orang lain yang belum mengenal Allah? Mereka mungkin adalah keluarga kita, teman-teman kita, rekan kerja kita. Biarlah pengetahuan kita akan hal ini membuat kita mengingat bahwa mereka membutuhkan juru selamat supaya mereka tidak mengalami keterpisahan dari Allah. Kita harus mengabarkan Injil untuk keselamatan mereka. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi agar engkau mendapat hidup kekal. Kolose 3 ayat 1-25. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jujur, sangatlah sulit memikirkan perkara-perkara di atas, jika kita tidak mengetahui apa yang ada di sana. Untuk mengetahui perkara-perkara yang di atas, maka kita dituntut untuk selalu setia membaca kitab suci. Sebab dengan memahami dengan baik firman Tuhan maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap rahasia Allah kepada kita. Memikirkan perkara di atas bukan berarti kita mengabaikan perkara di dunia ini, karena kita masih tinggal dan hidup di dunia ini.
Tetapi ketika kita percaya kepada kebangkitan Yesus, maka hidup kita di dunia ini dijamin oleh Tuhan dan kehidupan masa depan kita pun pasti dijamin Tuhan. Karena itu, pastikanlah iman kita bersama dengan Yesus yang bangkit agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tujuan Paulus menuliskan surat ini adalah agar kita percaya akan kebangkitan Yesus. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menasihati bahwa barang siapa telah dibaptis dalam Kristus, dia telah mati dan bangkit bersama Kristus untuk mendapatkan hidup baru. Roma 6 ayat 3-12. Jika kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan mampu memikirkan perkara yang di atas. Pilihan hidup kekal atau kebinasaan. Tuhan mau tidak seorang pun binasa. Siapakah seseorang itu? Bisa jadi ia salah seorang anggota keluarga, tetangga, rekan kerja atau relasi bisnis. Siapapun orang itu, hati Allah tidak menghendakinya binasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menjelaskan bahwa hati Allah sedemikian besar agar manusia tidak binasa dan ia pun merelakan Yesus diutus ke dunia dan memberikan apa yang dituntut untuk manusia yang tadinya mati menjadi tidak mati. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Di sini dikatakan bila Allah sudah memberikan anaknya, apalagi yang kurang di dalam kasih Allah. Kalau kita sungguh-sungguh memahami kasih Allah yang memberikan anaknya tersebut, kita sudah masuk ke dalam inti kasih Allah dalam mengasihi manusia yang berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Allah memberikan anaknya sewaktu kita masih berdosa. Kalau mau hitung-hitungan, tidak ada untungnya bagi Allah untuk melakukan hal itu terhadap orang berdosa. Tetapi begitulah kasih Allah sungguh luar biasa. Jadi, respons yang benar dalam menanggapi kasih Allah yang luar biasa itu. 1. Bersyukur untuk kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 2. Miliki iman yang teguh akan kebangkitannya. Percaya akan kebangkitan Kristus. Inti kekristenan adalah beriman kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Dia yang sudah bangkit itulah yang membawa keselamatan pada orang yang percaya padanya. Sayangnya, banyak orang mengaku percaya tetapi tidak mengerti apa yang mereka percayai, iman yang hanya ikut-ikutan. Paulus memiliki perubahan hidup setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, sehingga memiliki keyakinan yang kokoh. Roma 1 ayat 16-17 sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 3. Tidak ragu dalam memberitakan Injil. Kebangkitan Yesus adalah tanda kemenangan yang layak diberitakan. Dosa, maut dan iblis telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55. Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 27a. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Petik 2. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17b-18. Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang. Mari raih kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama Kristus.
Tuhan sudah menang atas kematian, atas kemustahilan, atas persoalan yang berat dalam hidup ini. Tuhan yang kita sembah bukanlah orang mati. Yesus bangkit, memberikan kesempatan bagi kita untuk kita mengalami kebangkitan dalam segala perkara, dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.